Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari instalasi PKRS, sebagaimana biasanya, tugas rutin kami yaitu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga yang menyangkut dengan kesehatan. Berhubung kondisi kita saat ini yaitu sedang merebaknya wabah COVID-19, jadi kami melaksanakan edukasi secara elektronik kepada Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan mendengarkan edukasi atau penyuluhan kesehatan yang akan disampaikan oleh dokter kita yaitu Dr. Iflan Noval. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinis yang akan menyampaikan materinya tentang sumber makanan untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Kepada narasumber kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien dan pengunjung Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Kali ini berjumpa dengan saya Dr. Iflan Noval, MSCIH spesialis gizi klinis. Kami dari bagian SMF Gizi Klinis akan mencoba untuk menyampaikan edukasi pasien terkait dengan makanan, sumber makanan, dan pola hidup yang untuk meningkatkan imun sistem kita. Ya, mengapa kita butuh untuk memperkaya diri kita dengan makanan-makanan yang bagus? Karena selama kita hidup sekian lama ini, ada beberapa hal yang membuat sistem imun kita itu menjadi melemah. Yang pertama seperti pola makan. Udah jelas sekali pola makan ini membuat satu sisi pola makan yang jelek membuat badan kita merasa lebih kenyang, tapi di sisi lain melemahkan imun sistem kita dan juga membuat badan kita lebih gemuk ya. Kemudian adalah pola aktivitas fisik. Kenapa? Selama ini kalau kita lihat aktivitas fisik kita, kalau kita ukur mungkin dalam seminggu itu hanya mungkin sekali atau kurang dari sekali. Tapi menurut rekomendasi WHO, kita harus beraktivitas fisik selama 30 menit, 5 kali seminggu, dan nanti kita bicarakan. Kemudian adalah terkait dengan riwayat keluarga. Ini adalah riwayat genetik. Namun di sisi lain ada riwayat psikososial keluarga, kebiasaan keluarga. Ini bisa kita modifikasi. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Kemudian kita sebagai warga Aceh yang hidup di negeri bersyariat Islam, tentu kita harus mengikuti pola sunnah Rasulullah SAW. Apa itu? Pola hidup sehat Rasulullah itu ada 3. Yang pertama pola makan, pola hidup itu sendiri, dan sikap beliau. Kita bahas pola makan. Ya. Makanan halal. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya makan makanan halal dan thayyib. Ini adalah 2 hal yang saling berkaitan. Makanan halal dan thayyib itu wajib dipenuhi. Namun thayyib ini sendiri itu sangat individual. Contoh, durian itu adalah makanan halal. Namun belum tentu dia thayyib bagi saya yang mungkin penderita kolesterol atau gula darah yang tinggi misalnya. Kemudian si kameng kalau dari Aceh, mungkin itu makanan yang halal dan thayyib, tapi belum tentu thayyib bagi orang yang hipertensi. Jadi itu sangat individual. Halal itu wajib dipenuhi, namun thayyib itu sangat individual sekali. Kemudian adalah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 memerintahkan, wahai manusia, ini perintah kepada seluruh manusia, makanlah makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik, janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi pola makan yang tidak sehat selama ini kita jalani, kemudian kalau dalam bahasa Acehnya adalah rakus, congok atau gerda dalam makan, itu adalah langkah-langkah syaitan sesungguhnya. Kenapa? Karena dengan makan yang sangat banyak, yang tidak teratur, yang tidak bagus akan membuat badan kita sakit ya. Kemudian di dalam aturan agama kita itu dijelaskan makanan halal dan baik itu seperti apa. Makanan halal itu jelas halal, ada dalilnya, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian yang paling penting adalah mengandung zat yang penting untuk kesehatan kita, baik untuk energi, untuk pembangunan sel-sel tubuh, perbaikan sel-sel tubuh, dan lain-lain. Makanannya segar dan baru ya. Jadi bukan makanan yang sudah lama dan basi, tidak boleh. Jadi harus segar yang baru. Kemudian dibuat dari bahan-bahan yang baik dan bermutu tinggi. Nah, kembali lagi kepada kita, di rumah kita seperti apa? Apa kita setelah memilih makan makanan yang baik, bermutu tinggi, yang untuk juga kesehatan kita ya. Kemudian persiapan dan penyajian dengan cara yang baik. Tentu dengan membersihkan bahan makanan kita dengan cara higienitas terpenuhi, insya Allah makanan tersebut akan sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan anggota keluarga kita. Ya. Jadi di dalam ilmu gizi klinis ada namanya nutraceutikal, yang mana adalah makanan atau zat gizi yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk pencegahan, pengobatan penyakit, dan juga untuk memperbaiki, mempertahankan sistem ketahanan tubuh kita atau sistem imunitas tubuh kita. Ya.
Contohnya, ada asam lemak. Asam lemak itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Bersumber dari susu dan daging. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki komposisi tubuh, kemudian menurunkan risiko terjadinya kanker. Ya. Kemudian ada polifenol. Polifenol itu banyak terkandung di dalam buah-buahan, di dalam teh, buah, sayur, kedelai, coklat, ya. Jadi polifenol ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat dibutuhkan oleh imunitas tubuh kita untuk yang pertama adalah menetralisir radikal bebas, menurunkan risiko kanker dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kemudian juga ada probiotik. Probiotik, prebiotik, simbiotik ini adalah kalau probiotik itu sendiri adalah kuman atau bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya seperti Lactobacillus, itu banyak sekali kita temukan produk-produknya di dalam yogurt, ya. Kemudian kalau prebiotik itu sendiri adalah media tempat tumbuhnya kuman-kuman bakteri yang baik tadi, itu sering kita temui di bawang-bawangan, di gandum. Kemudian ini dengan menjaga konsumsi probiotik, prebiotik dan simbiotik ini, itu dengan sendirinya akan membuat sistem imun kita itu menjadi lebih prima, menjadi lebih superior. Karena apa? Dengan menjaga kesehatan usus melalui makan makanan tadi, 70% sistem imun kita dihasilkan oleh usus. Ya. Kemudian banyak macam, ada fitoestrogen ya yang dibutuhkan oleh terutama oleh kaum hawa ya dalam proses di dalam tubuhnya membutuhkan beberapa hormon seperti estrogen. Kita bisa mendapatkannya melalui konsumsi kacang-kacangan seperti kedelai, kemudian sayur-sayuran juga. Untuk apa? Fungsinya untuk menurunkan gejala menopause, untuk meningkatkan kepadatan tulang. Seperti kita ketahui, kaum hawa banyak sekali menderita osteoporosis atau tulang yang rapuh. Kemudian juga menurunkan kejadian kanker dan juga penyakit jantung. Karoten. Nah, mungkin kalau kita dengar selama ini karoten itu banyak berasal dari wortel. Tidak hanya dari wortel. Dia ada di sayuran, ada di buah-buahan, ada di telur juga, ada di tomat, tepung gandum, oat, dan biji sereal. Banyak sekali fungsinya, terutama untuk visual, untuk memperbaiki kesehatan mata kita. Kan? Kemudian menurunkan kanker prostat, kemudian juga menurunkan risiko kejadian kanker pada payudara dan usus juga, kemudian menurunkan risiko penyakit jantung. Kembali kepada pesan dari Rasulullah SAW, menurut hadis riwayat Tirmizi, bahwa tempat paling jelek yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Cukup baginya makan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Jika tidak dapat makan, sepertiga untuk makanan, kemudian sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi kita bagi tiga. Ya, jangan langsung dimakan penuh full perutnya, terlebih lagi pada saat syuting ini berlangsung dalam bulan Ramadan. Jadi pada saat berbuka puasa itu minum dulu air putih, ya, penuhi sepertiganya, kemudian makanan kecil, sholat maghrib, kemudian baru makanan besar. Jangan sampai terlalu full sehingga menekan diafragma ke atas tubuh kita, menjadi lebih sesak nafas kita nanti, atau menjadi sulit untuk bergerak ruku pada saat menggerakkan sholat itu karena perutnya sudah penuh. Ya, jadi ingat pesan Rasulullah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas atau udara. Demikian tips dari saya. Bahan-bahan makanan yang bisa kita pilih sangat bervariasi, terdapat di pasar dimanapun keluarga dan pasien dari Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin pergi, tersedia, ada di Penayung, Pasar Aceh, atau di luar kota. Silakan pilih yang sehat, yang baik, kemudian olah dengan cara yang baik, yang bersih, higienitasnya, insya Allah semua itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ingat, hindari makan makanan junk food atau fast food, kemudian hindari makan makanan instan, ya. Hindari minum minuman soda atau minuman yang terlalu banyak mengandung pemanis, yang semua ini dapat menurunkan sistem imun tubuh kita. Demikian pesan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada keluarga dan pasien dari Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Dr. Iflan Noval. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.